Halo, salam jumpa pemirsa. Kita jumpa lagi di Katong Bu Omong edisi kali ini. Tentunya dengan tema yang luar biasa dan informatif untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya kita juga sudah menghadirkan dua narasumber yang akan membagi berbagai informasi dan juga hal-hal yang perlu diketahui oleh publik. Di hari ini kita akan membahas berkaitan dengan perkembangan anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Dengan narasumber saya yang pertama, saya ingin menyapa ada Bapak Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia dan juga Bapak Noldi Pelokila selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Terima kasih. Tentunya ini sudah kali kesekian ya di Nusa Tenggara Timur. Iya kali ya. Iya. Sepertinya kita sudah sering berjumpa di ruang-ruang diskusi. Iya. Ada KPK juga hadir untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan anti korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak kesediaannya sudah hadir di tengah kesibukan. Bapak Noldi juga terima kasih di tengah kesibukan sebagai ASN di Provinsi NTT juga bergabung ke Nusa Tenggara Timur untuk memberikan banyak sekali informasi dan juga hal-hal khususnya perkembangan anti korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentunya masyarakat juga ingin tahu seperti apa kondisi anti korupsi di Nusa Tenggara Timur juga di Indonesia sendiri seperti apa. Mungkin dari Pak Wawan bisa diceritakan selain tentunya ada sesuatu yang sedang dijalankan ya di Nusa Tenggara Timur ya Pak, sehingga Bapak Deputi bisa langsung turun untuk bertemu dengan pemerintah provinsi dan juga stakeholder yang terkait. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Esther. Selamat sore para pemirsa TVRI di rumah atau dimanapun juga. Jadi hari ini dan 1 minggu ke depan KPK hadir di Kupang di Nusa Tenggara Timur ini dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat NTT plus teman-teman dari Bali, ada beberapa yang dari Bali untuk mengikuti pelatihan sebagai calon penyuluh anti korupsi. Selain itu juga kami juga hadir untuk melakukan asesmen terhadap beberapa orang yang memang sudah siap untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi selama seminggu ini ada yang mengikuti pelatihan, tapi ada juga yang siap untuk mengikuti asesmen sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, kami hadir dari bidang pendidikan. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir gitu kan. Ini KPK hadir dari bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Oke, jadi pelopor ya Pak ya. Pelopor namanya, pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Ini perdana ya di Nusa Tenggara Timur ya Pak, atau sebelumnya memang sudah ada kegiatan serupa ini pelopor? Kalau di Nusa Tenggara Timur mungkin baru sekarang ya. Walaupun sebetulnya para penyuluh anti korupsi di Nusa Tenggara Timur ini sudah ada 13 orang gitu ya. Sudah 13 orang dari berbagai macam profesi. Ada yang dosen, ada yang ASN, ada juga yang masyarakat, kemudian ada juga yang pokoknya berbagai ragam profesi yang menjadi penyuluh anti korupsi di Nusa Tenggara Timur ini. Baru 13 gitu kan sih. Nah, hari ini kita ingin menambah kembali supaya menambah kekuatan teman-teman di Nusa Tenggara Timur. Nah, tahun ini ya sekarang ini kita kurang lebih ada 32 orang yang akan mengikuti pelatihan plus asesmen untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Nanti kalau mereka lolos dan dianggap kompeten, maka mereka akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi untuk Profesi, nanti lewat KPK gitu di situ. Berarti tidak hanya dari lingkup ASN saja, tetapi ini terbuka masyarakat untuk umum. Ya. Oke. Siapapun Baik. juga boleh. Kalau tadi Bapak Wawan mengatakan bahwa ini adalah kegiatan perdana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin di daerah lainnya sudah dilaksanakan kegiatan pelopor ini ya Pak. Di Nusa Tenggara Timur sendiri bagaimana animo masyarakat ketika hari ini pembukaan yang Bapak lihat? Ya cukup banyak gitu kan ya, cukup banyak tadi, animonya cukup baik, kemudian pesertanya juga tadi ada yang dari Nusa Tenggara Timur dan sebagian juga ada dari Bali tadi kan di sini. Dan memang namanya
penyuluh anti korupsi ini kan sukarela ya. Jadi volunteer istilahnya ya. Jadi harus datang dari diri sendiri bahwa ada keinginan untuk membantu KPK dalam hal ini adalah membantu untuk melakukan sosialisasi, kampanye nilai-nilai anti korupsi kan gitu di sini. Dengan berbagai cara. Di berbagai tempat ada juga yang misalkan para penyuluh anti korupsi yang sering membuat puisi, ya bikin puisi-puisi anti korupsi. Ada yang lagu, ada yang film-film anti korupsi. Terserah mereka dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing gitu di sini. Nah, termasuk di NTT juga sama gitu di sini. Jadi berbagai profesi ikut di dalam penyuluh anti korupsi ini. Bahkan di NTT sudah punya forumnya ya Pak ya. Namanya disebutnya BEPAK atau Beta Penyuluh Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur. Itu wadahnya ya. Forumnya para penyuluh anti korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur itu punya wadah namanya tadi Beta Penyuluh Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kalau dari Pak Noldi, seperti apa Pak respon dari pemerintah provinsi dengan adanya kedatangan dari KPK? Dalam hal ini ada Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Esther. Jadi respon pemerintah Provinsi NTT ini sangat antusias. Kami selama ini memang sejak 2016 pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan program pencegahan anti korupsi. Itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah sehingga memperkecil ruang-ruang fraud atau penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Kita ketahui bersama bahwa strategi pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah tadi dijelaskan ada penindakan, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga pendidikan. Yang sedang kita lakukan adalah pendidikan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan strategi pendidikan masyarakat ini tentu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Dan salah satunya adalah melalui pelatihan penyuluh anti korupsi ini. Kita akan mempersiapkan penyuluh-penyuluh anti korupsi ya, sehingga ke depan para penyuluh ini mampu untuk memfasilitasi penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat ya. Tujuannya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Masyarakat dapat memahami, mempunyai pemahaman yang memadai tentang korupsi ya. Terus bagaimana mencegahnya, mereka juga termotivasi untuk memegang teguh nilai-nilai anti korupsi. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Nol ini salah satu penyuluh anti korupsi. Oh, oke. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan rompi biru. Bukan rompi oranye ya. Rompi biru dari KPK. Rompi biru ya Pak ya. Ya. Jadi salah satu pelopor. Salah satu ya, kami menjadi penyuluh anti korupsi melalui jalur pengalaman. Oke. Jadi dalam pelaksanaan tugas di daerah kami sering melakukan penyuluhan anti korupsi. Dan portofolio daripada penyuluhan itu yang kita gunakan untuk sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. Oke. Sertifikasi ini ya Pak, setelah kita mengikuti kegiatan pelopor, kan memang ada sertifikasi. Kira-kira keuntungan yang kita dapatkan atau mungkin dari masyarakat juga, ini kan bersifat volunteer ya, tadi Pak Wawan mengatakannya seperti itu. Keuntungan dari mendapatkan sertifikasi ini sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga benefitnya seperti apa untuk masyarakat itu sendiri? Ya, kalau dari sudut pandang KPK, bahwa ini kan sukarela gitu kan ya. Mereka tadi dikatakan bahwa KPK di dalam melakukan pendidikan anti korupsi dalam rangka bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai pemahaman mengenai korupsi dan dampaknya seperti apa, dan mendorong gerakan-gerakan anti korupsi ke depannya gitu di sini dan menjaga integritas tentunya. KPK nggak bisa bekerja sendiri. Butuh tadi peran serta masyarakat. Masyarakat boleh berkontribusi dalam bentuk apapun juga. Nah, salah satunya adalah kami dorong bagi masyarakat yang punya kompetensi sering bicara di depan umum gitu kan ya, ngajak orang lain atau sering bikin lukisan, gambar, pokoknya apapun juga bentuknya yang kontennya, substansinya mengenai ajakan gerakan anti korupsi. Nah, kita ajak mereka. Tapi supaya kita punya satu standar, standarisasi bahwa ke depan siapapun juga kalau bicara anti korupsi sama semuanya, gitu kan ya. Oleh sebab itu kita butuh sertifikasi kan gitu di sini.
dari KPK sangat apa namanya itu beruntung gitu kan ya, mendapatkan teman-teman yang punya keinginan untuk membantu KPK seperti itu. Apakah masyarakat merasa diuntungkan? Saya tidak tahu. Mungkin boleh tanya ke Pak ini sebagai penyuluh anti korupsi, bagian dari masyarakat, apa benefitnya kan gitu. Kalau KPK sangat banyak, bagi KPK-nya sendiri sangat banyak benefitnya, terbantu kan gitu ya sini ini dengan berbagai macam profesi, dengan cara karena gini, pendidikan saya katakan begini, pendidikan anti korupsi ini kita mulai dari PAUD sampai orang menjelang MAUD. Jadi nggak ada batasan tuh, profesi apapun juga, golongan masyarakat seperti apa, level seperti apapun juga kita harus masukkan di sini. Dengan adanya masyarakat dengan berbagai macam profesi, gitu kan ya, itu sangat membantu. Karena biasanya kalau orang yang satu profesi ngobrolnya nyambung kan gitu ya sini. Nah, oleh sebab itu KPK sendiri dari sudut pandang KPK merasa sangat diuntungkan, merasa sangat dibantu lah dengan keberadaan para penyuluh anti korupsi di sini, membantu menyosialisasikan dan lain-lain. Nah, pandangan dari mungkin Pak Kaban boleh tuh cerita apa intinya di sini. Boleh, silakan Pak Noldi. Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang sertifikasi memang kalau kita berpikir dari aspek finansial tentu itu relatif. Tetapi ada satu harapan yang besar dengan adanya sertifikasi bagi kami penyuluh anti korupsi. Pertama, kami dapat melakukan fasilitasi penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat. Itu satu bagi kita aparatur sipil negara melakukan penyuluhan itu sangat membahagiakan. Ya. Dengan penyuluhan ini pertama kita membawa masyarakat memahami korupsi, bahaya korupsi, dan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Kalau itu masyarakat sudah pahami, kita akan sangat. Yang berikut, masyarakat juga dengan penyuluhan ini tentu kita akan membawa masyarakat untuk paham nilai-nilai anti korupsi. Dan yang terakhir adalah masyarakat termotivasi untuk bersama-sama mari kita pegang teguh nilai anti korupsi. Itu satu keuntungan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Itu yang kedua. Yang berikut, tentu juga dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi ini kita akan menyasar ke sekolah-sekolah. Ini sudah waktunya kita mulai mendidik anak-anak sekolah, peserta didik ini kita persiapkan menjadi generasi-generasi yang bertumbuh dengan memegang teguh nilai-nilai dan berkelakuan, berperilaku anti korupsi. Itu yang terpenting. Kita menyiapkan generasi ke depannya, generasi yang benar-benar bebas dari keinginan untuk melakukan korupsi. Ya. Dan yang berikut, dengan penyuluhan anti korupsi juga ini akan sangat membantu program-program pemerintah. Karena apa? Pengawasan oleh masyarakat juga akan penting. Dia sudah tahu pada saat suatu pelaksanaan pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka tentu masyarakat akan ikut mengawasi. Dan itu sangat membantu kami aparat, mengevaluasi kami. Apabila terjadi penyimpangan, itu diinformasikan kepada kami sehingga tanggapan dapat dilakukan penyelesaian secepat mungkin. Itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah keinginan kita sebagai penyuluh adalah bagaimana harapan besar ke depan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kita bebas dari korupsi dan terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, ya, yang transparan, ya, yang benar-benar, sehingga dengan tidak ada kebocoran maka masyarakat Nusa Tenggara Timur ini akan benar-benar merasakan dampak dari pelayanan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak Wawan dan Pak Noldi, kita akan lanjut berdiskusi lagi. Tentunya banyak sekali hal-hal menarik yang ingin saya tanyakan dan tentunya juga publik ingin tahu apa saja yang sudah dikerjakan dari pemerintah provinsi dan juga dari KPK. Untuk itu tetap bersama kami di Ketong Bo Omong karena kita akan jeda sejenak. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari.
Mensana incorpore sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Oh, dapat talent baru, ini bagus. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan terpadu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Katong Bo Omong dengan tema perkembangan anti korupsi di Nusa Tenggara Timur dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia dan juga Bapak Noldi Pelokila selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi kita sudah berbincang cukup banyak berkaitan dengan pelopor program KPK yang sedang dijalankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencetak penyuluh-penyuluh anti korupsi ya Pak ya. Baik, kalau tadi Pak Noldi juga sudah bilang bahwa ada rasa kepuasan tersendiri ketika menjadi paksi ya penyuluh anti korupsi. Nah, bagaimana respon dari masyarakat sendiri Pak ketika Bapak langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan mungkin juga dari aparatur sipil negara juga yang terlibat seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya dengan adanya program penyuluhan anti korupsi ini pasti sebagian masyarakat akan sangat merindukan ini dilaksanakan secara baik. Karena saya meyakini bahwa sebagian besar masyarakat ini sangat merindukan adanya suatu pelayanan pemerintahan yang akuntabel, yang berintegritas, yang bersih dari korupsi. Itu pasti menjadi kerinduan seluruh anggota masyarakat. Sehingga dengan penyuluhan-penyuluhan yang kita laksanakan seperti ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesadaran.
dan ada korelasi untuk penurunan penyimpangan sebagai bibit-bibit tindak pidana korupsi seperti itu ya. Oke, baik. Jadi responnya sangat terbuka, respon ya? Dan sangat positif mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Oke. Tapi tentunya dalam melakukan pendidikan anti korupsi ini ada tantangan yang dihadapi ya Pak ya. Apalagi kalau kita berbicara soal pendidikan anti korupsi ini sepertinya hal yang kurang menarik ya. Maksudnya masyarakat masih menganggap bahwa apa sih pentingnya ada pendidikan anti korupsi? Karena biasanya KPK erat kaitan ketika ada penindakan. Itu mungkin ketika ada penindakan berkaitan dengan kasus korupsi itu lebih mengundang perhatian publik. Nah, dibandingkan dengan pendidikan anti korupsi ini bagaimana Pak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa ingin terlibat juga, kemudian tantangan yang dihadapi seperti apa? Ya. Jadi yang pertama adalah berbicara tentang tantangan bagi penyuluhan anti korupsi. Tentu kita harus berhadapan dengan ada kelompok-kelompok tertentu yang tentu lebih nyaman apabila penyuluhan ini tidak dilakukan. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa sebagian besar pada kalangan masyarakat ini menginginkan, yang merindukan adanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik, maka tentu akan sangat menginginkan, merindukan adanya penyuluhan ini. Karena dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan ini kita akan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana membangun perilaku anti korupsi. Oke, baik. Terima kasih Pak Noldi jawabannya. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, mungkin publik banyak yang ingin tahu seperti apa sih sepak terjang KPK. Mungkin KPK ini juga sepertinya jarang ya untuk tidak kedengeran mungkin ya kalau ada penindakan, ada pencegahan yang mungkin lebih membuat publik merasa ingin tahu, oh ya KPK pernah tidak sih melirik NTT gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Mungkin masyarakat perlu tahu bahwa KPK ini tidak serta-merta ada kasus kemudian KPK langsung turun. Jadi seperti apa kira-kira skala tindakan korupsi sehingga yang membuat KPK bisa turun ke suatu daerah, khususnya di daerah-daerah selain ibu kota ya Pak ya? Iya, Mbak Esther, sampai semester 1 yang lalu ya, itu kurang lebih ada 1.682 yang ditangani oleh KPK. 1.682 orang perkara ya, yang ditangani oleh KPK di sini dari tahun 2004 lah kira-kira seperti itu. Pertanyaannya, masyarakat menilai bahwa tadi KPK tugasnya satu aja, gitu ya, nangkepin orang aja gitu kan ya, jeblosin penjara. Tapi ternyata dari tahun 2004 tadi sampai semester 1 tadi 2023 KPK terus nangkepin orang terus gitu kan. Aparat penegak hukum yang lain itu sama gitu sih. Terus sampai kapan? Sampai kapan kan gitu sini. Artinya KPK juga pada saat melakukan tugas penangkapan, menjebloskan orang ke penjara, apakah itu satu kebanggaan? Enggak juga tuh. Kita juga sama prihatin. Kita juga sama-sama sedih gitu. Kenapa masih terjadi juga gitu kan ya. Korupsi di sini, dan kita tahu lah dampaknya seperti apa. Daerah yang harusnya maju nggak maju gitu kan ya, masyarakat yang harusnya lebih maju dari segi pendidikan, dalam kesehatan gitu kan misalkan ya, infrastruktur, karena dikorupsi gitu kan ya, yang harusnya 5 tahun itu kemajuannya pesat, nggak juga kan gitu, masih ada korupsi. Jadi bukan bangga juga KPK melakukan penangkapan itu, dan KPK juga melakukan analisis. Ini dari dulu 2004 katakanlah sejak KPK ada sampai ini, kita nggak berhenti juga kan gitu kan sini. Di pusat maupun daerah tetap aja berjalan juga gitu kan sini. Kurang apa lagi kan gitu sini. Nah oleh sebab itu maka tadi KPK coba melakukan pendekatan yang lain kan gitu sini. Penindakan tetap kita lakukan gitu kan ya, supaya menjadi efek jera gitu kan ya, supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Oh ternyata kalau korupsi ketahuan di penjara misalnya gitu. Yang kedua adalah lewat pencegahan, yaitu perbaikan sistem tadi kan gitu kan sih. Bagaimana memperbaiki sistem yang tadinya sistemnya konvensional, orang kalau tadi mengatakan mau buat izin itu harus datang ke kantor PTSP, bawa berkas seabrek gitu kan sini ya ini, lalu ketemu dengan petugasnya, kata petugasnya ini kurang ini.
terjadi transaksional kan gitu di sini. Akhirnya ya korupsi terjadi, suap menyuap, gratifikasi dan lain-lain. Lewat sistem diperbaiki supaya apa? Supaya nggak ada lagi konvensional tadi, ketemu orang, diperbaiki secara elektronik. Sekarang perizinan sudah lewat HP aja udah cukup kan gitu di sini. Supaya orang nggak bisa korupsi di sini. Tetapi harus diingat juga gitu, sistem sebaik apapun juga gitu kan ya, kalau orangnya masih punya niat korupsi, pasti dicari celahnya kan gimana. Apapun juga sebaik sistem, pakai dicari celahnya. Makanya kalau kita lihat modus korupsi khususnya itu berubah-ubah, gitu kan, dari dulu sampai sekarang berubah-ubah. Karena sudah diperbaiki sistemnya sebagus ini, masih ada juga yang korupsi, gitu kan, dicari celah dan seterusnya. Oleh sebab itu pendekatan yang ketiga adalah bagaimana lewat pendidikan tadi supaya masyarakat itu lebih meningkatkan kesadaran mengenai korupsi dan dampaknya, dan bersama-sama membangun gerakan-gerakan anti korupsi. Supaya apa? Supaya nggak ada niat lagi ke depannya kan gitu di sini. Kalau niatnya diperbaiki, sistemnya diperbaiki gitu di sini, masih ada juga yang melakukan, ya ditangkap juga kan gitu di sini. Nah, 3 pendekatan inilah yang dilakukan oleh KPK. Salah satunya lewat bidang pendidikan ini. Sebenarnya pendidikan ini gini, yang disosialisasikan tadi, yang dikampanyekan itu nggak jauh-jauh lah dari 9 nilai yang kita tanamkan ya. 9 nilai ini yang KPK kenalkan dengan ini namanya Jumat Bersepeda Kakak. Nah, Jumat Bersepeda Kakak ini 9 nilai anti korupsi. Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya kerja keras. Nah, 9 nilai inilah yang disosialisasikan, dikampanyekan kepada seluruh masyarakat, dari mulai masyarakat biasa sampai dengan para pejabat gitu kan sini ini. Itu semua supaya apa? Supaya ke depan kalau nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai anti korupsi tadi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik diri sendiri maupun lingkungan terdekatnya, entah keluarga, entah mungkin lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan dan lain-lain, harapannya ke depan nggak ada lagi niat untuk melakukan korupsi. Nah, 3 pendekatan inilah yang dilakukan oleh KPK gitu kan, supaya apa? Ya harapannya tadi, ya menurunlah, kalaupun tidak hilang gitu kan korupsi di Indonesia ini, menurunlah gitu kan. Ya harapannya sih nanti 2045 gitu kan ya, Indonesia maju tanpa korupsi kan gitu kan sini ya, mudah-mudahan kan gitu sini ini. Tapi 3 pendekatan ini, baik penindakan, pencegahan maupun pendidikan, ini gak akan efektif kalau hanya KPK yang melakukan. Orang KPK cuma di Jakarta kok, bahkan gitu kan sini. Lalu ya peran serta masyarakat gitu sini ya. KPK di Jakarta tapi tiba-tiba datang ke sebuah daerah untuk nangkep katakanlah pejabat di daerah. Tahu dari mana KPK? Peran serta masyarakat tadi. Masyarakat yang sudah meningkatkan kesadarannya, lalu dia berpartisipasi baik itu di sosialisasi kampanye maupun melaporkan gitu di sini ini. Kalau lihat, makanya kita punya 3L gitu kan ya, lihat, lawan, laporkan. Nah, kalau orang sudah berani melaporkan ke KPK dan lain-lain, dilengkapi dengan bukti awal gitu di sini, ditindaklanjuti oleh KPK, itu yang terjadi. KPK datang ke daerah, tiba-tiba nangkep orang. Kita juga nggak tahu, tiba-tiba, udah ditangkap KPK, ditangkap oleh KPK kan gitu sih. Yeah. Tapi jangan lupa juga bahwa KPK juga banyak keterbatasannya. Artinya tidak semua pelaku korupsi itu ditangani oleh KPK. Gitu di sini. Karena di Undang-Undang KPK disebutkan kan bahwa di Undang-Undang 19 2019 itu nilainya 1 miliar ke atas. Yang kedua pelakunya itu adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Di sini. Jadi kalau bukan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, maka itu yang melakukan adalah mungkin aparat penegak hukum yang lain, mungkin kejaksaan, mungkin kepolisian gitu sih. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa KPK memiliki keterbatasan ya, sehingga ada deputi pendidikan dan peran serta masyarakat. Berarti peran serta masyarakat ini juga sangat menunjang kerja KPK di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sejauh ini peran serta masyarakat di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan anti korupsi yang ada di NTT seperti apa, Pak? Ya banyak membantu dari segi sosialisasi dan kampanye. Walaupun baru 13 orang ya, tetapi laporan dari teman-teman ya mereka aktif gitu kan ya. Kan teman-teman ada yang jadi dosen gitu kan tadinya, ada yang jadi ASN, ada di inspektorat ya Pak ya. Sekarang Pak Kaban menjadi kepala
badan gitu, BPSDM, apalagi dia punya kewenangan itu lebih bagus lagi kan gitu kan. Bagaimana mendorong supaya para penyuluh anti korupsinya lebih aktif lagi kan gitu di sini. Saya bilang bagus gitu kan dari segi sosialisasi dan kampanye. Apalagi nanti ditambah lagi 32 orang lagi kan, tambah semangat lagi. Semakin bertambah ya. Dan tadi kami dorong lewat Pak Sekda ya, tadi ketemu dengan Pak Sekda, kita dorong Pak Sekda, tolong pesankan ke Pak Gubernur nih, nanti kalau sudah nambah orang, 32 orang lagi nambah, kemudian sudah punya yang namanya forum, dikukuhkan oleh Gubernur. Supaya apa? Supaya keberadaan dari para penyuluh ini jelas, gitu kan sini. Masyarakat juga tahu, oh ada penyuluh anti korupsi. Karena gini, di beberapa daerah saya dapat laporan juga, gitu. Beberapa penyuluh anti korupsi itu dalam tanda kutip menyalahgunakan kewenangannya, itu kan untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke personal, gitu kan ya. Tapi mengatasnamakan penyuluh anti korupsi. Tapi saya dapat laporan juga kan, gitu kan di sini. Nah kan di Paksi juga ada kode etik dan lain-lain ya, itu harus kita lakukan juga di sini. Nah harapannya kalau sudah dipublikasi oleh Pak Gubernur, dikukuhkan nanti, maka masyarakat juga tidak akan katakanlah ini siapa ya, siapa ya, nah, nggak akan begitu. Termasuk juga inisiatif sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman dari Paksi. Kan tadi ada yang senang bikin lagu anti korupsi, gitu ya. Ada juga yang ngajar, selalu menyisipkan nilai-nilai anti korupsi tadi misalnya. Itu kan dengan berbagai cara itu bisa dilakukan. Itu di situ ini. Oke, baik Pak Noldi, ini dengan bertambahnya anggota penyuluh anti korupsi ya. Kira-kira seperti apa sih harapannya Bapak Noldi dan teman-teman lainnya sehingga bisa memperkuat kerja yang ada di Nusa Tenggara Timur? Ya, baik, terima kasih Bu Esther. Yang pertama, pasca pelatihan dan sertifikasi ini tentu pasukannya akan bertambah nih. Kita akan bertambah. Maka kita akan lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah setelah pengukuhan, program pertama adalah pengukuhan supaya kita mendapat suatu pengakuan legitimasi dari pimpinan daerah. Ini yang menjadi kekuatan motivasi kita untuk melangkah. Selanjutnya kita akan melakukan konsolidasi dan penyusunan program penyuluhan anti korupsi. Nanti kita akan menyasar berbagai kelompok. Jadi kelompok anak, remaja, ya, mahasiswa, komunitas, terus ASN, aparatur penegak hukum, masyarakat, swasta umum. Mungkin kita akan masuk tempat-tempat ibadah juga. Kita akan lakukan secara masif. Nah, ini butuh dukungan daripada pimpinan daerah ya. Selanjutnya, setelah kita merencanakan secara baik, maka kita akan mendistribusikan seluruh penyuluhan ini ke dalam suatu kegiatan-kegiatan penyuluhan yang kita lakukan secara masif. Ini supaya dengan bekal sertifikasi ini kita harapkan makin banyak segmen masyarakat yang memahami dan memegang teguh serta berkomitmen untuk punya nilai-nilai atau perilaku anti korupsi. Itu yang terpenting. Mungkin bisa nambahkan ya. Iya, silakan Pak. Apa yang dilakukan oleh Pak Kaban ini dengan teman-teman ini berkontribusi juga terhadap Indonesia nih. Iya. Jadi tiap tahun Badan Pusat Statistik ini selalu melakukan survei perilaku anti korupsi. Nah, seluruh Indonesia nih, kan ya. Nanti keluarnya indeks perilaku anti korupsi IPAK. Dari tahun 2019 itu 3,7, naik 3,8, naik 3,88, terakhir itu naik 3,93. Apa artinya? Indeks perilaku anti korupsi itu memperlihatkan bagaimana perilaku anti korupsi masyarakat. Nilainya 0 sampai 5 tuh. Kalau nilainya 0, itu berarti masyarakat Indonesia itu permisif terhadap korupsi. Tapi kalau nilainya mendekati angka 5 gitu di sini, maka masyarakat anti korupsi kan gitu di sini. Nah, kalau kita lihat perkembangan tadi dari tahun 2019 lah ya, 2019 terus naik sampai terakhir 3,93, 3,7, 3,8, 3,88, 3,93. Artinya, kalau boleh saya menyampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Nusa Tenggara Timur, di Jakarta, di Papua, lewat sosialisasi dan kampanye itu, dipotret oleh BPPS berhasil gitu di sini.
bagaimana masyarakat pengetahuannya bertambah, gitu kan? Salah satunya kan itu ya, bertambah pengetahuan mengenai anti korupsi. Yang kedua, pengalaman juga bertambah, pengalaman anti korupsinya. Yang dulu, mohon maaf, yang dulu misalkan kalau kena tilang, udah damai aja lah. Itu korup, gitu kan ya, suap menyuap. Setelah dia tahu bahwa itu korupsi, dia nggak melakukan lagi. Kan itu peningkatan kan di situ. Dulu, mohon maaf nih, ke kantor kelurahan misalkan, minta surat, bayar. Walaupun tidak usah bayar, tapi tetap aja diminta kan gitu. Ngasih sebagai ucapan terima kasih, apalah namanya gitu. Setelah tahu, pemahaman dari teman-teman penyuluh, misalnya, oh ini nggak boleh lagi, sekarang ini, itu namanya petty corruption misalnya gitu ya. Bukan grand corruption, tapi petty corruption, korupsi yang kecil-kecilan. Pemahamannya meningkat, kemudian pengalamannya meningkat, dipotret, dan ternyata begitu, trennya naik gitu kan sini. Artinya kontribusi masyarakat sebagai penyuluh anti korupsi itu sangat besar, meningkatkan bagaimana perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia yang setiap tahun meningkat kan gitu sini. Oke, baik, berarti memang ada peningkatan ya dari adanya pendidikan yang terus-menerus, adanya peran serta masyarakat ini menyadarkan masyarakat juga bahwa tindakan-tindakan kecil yang lazim dulunya dilakukan ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori korupsi, walaupun petty corruption, walaupun kategori kecil, tetapi itu kan dari kecil kita bisa terus melakukan hal yang lebih besar lagi. Jadi memang pencegahan sejak dini itu sangat penting. Baik, kalau sejauh ini ya Pak, sebagai Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, tantangan tersendiri ketika bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan hal-hal anti korupsi ini apa sih Pak? Dan kemudian bagaimana strategi dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bisa membawa masyarakat untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh KPK? Masyarakat Indonesia ini beragam ya. Dari usia tadi sampai saya katakan dari mulai PAUD tadi gitu kan, sampai orang menjelang MAUD, kemudian juga dari berbagai suku bangsa, berbagai profesi, macam-macam lah gitu kan sini. Nah, tantangannya adalah kita nggak boleh monoton. Kalau kita monoton, orang nggak dengar kan gitu sini. Makanya upaya yang dilakukan oleh KPK di kebutihan kami sekarang itu, bagaimana sosialisasi dan kampanye itu, ya kita ngikuti arus dalam hal positif ya di sini. Anak muda itu senang film, gitu kan sini ya. Kita bikin yang namanya ACFES, Anti Corruption Film Festival, gitu kan sini. Kita beri tuh pemahaman kepada mereka anti korupsi seperti apa, lalu mereka bikin film, gitu kan sini ya. Bikin film kemudian di-festivalkan lah kira-kira seperti itu. Dan sudah banyak sekarang film-film anti korupsi. Sekarang di dunia digital misalnya kayak gitu sih. Ya kita juga harus ikut ke sana kan gitu sih. Satu keniscayaan kalau kita tidak menggunakan dunia digital ya ketinggalan juga kan gitu sih. Apalagi misalkan audiens kita anak-anak muda misalnya kayak gitu sih. Kita juga masuk gitu kan ya ke dalam hal tadi dunia digital tadi ya. Entah medsos, entah teknologi informasi yang lain-lainnya punya. Pesan-pesan anti korupsi harus masuk. Tapi jangan lupa gitu bahwa masyarakat Indonesia itu masih senang kumpul-kumpul gitu kan ya ini. Bertemu seperti ini masih senang gitu kan sini. Walaupun kemarin 2 tahun terakhir ya karena ada COVID. Kita menggunakan Zoom gitu kan. Awalnya sih senang, lama-lama ada keinginan untuk ketemu kan gitu kan sini. Nah, kita punya yang namanya yang sedang berjalan ini roadshow bis KPK, roadshow bis anti korupsi KPK, jelajah negeri bangun anti korupsi. Nah, tahun ini kita mulai dari Bengkulu kemarin, dari Bengkulu, kita di Bengkulu selama kurang lebih 4 hari di sana dengan berbagai macam pendidikan mulai ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada kuliah umum dan lain-lain gitu kan sini ya ini. Lalu ketemu dengan teman-teman DPRD. Kita melakukan sosialisasi, ketemu dengan para kepala OPD gitu kan ya, ASN, kita melakukan ini juga. Lalu di sela-sela itu ada kegiatan-kegiatan dengan game, dengan bermain, dengan cara apapun juga. Kita lakukan. Dengan berbagai cara kita lakukan supaya
nilai-nilai yang 9 tadi ya, Jumat bersepeda ini dengan berbagai cara itu nyampe gitu ke masyarakat gitu sih ya. Sehingga masyarakat juga melihatnya nggak monoton gitu kan. Bukan hanya ceramah gitu kan ya. Kan kalau orang ceramah aja juga lama-lama bosan juga kan gitu kan sini. Nah, pola-polanya itu yang kita rubah gitu kan di sini ya ini. Memang tantangannya adalah kita harus mengikuti arus yang ada di masyarakat gitu kan ya. Bahwa kita harus meningkatkan kemampuan gitu kan ya untuk pengetahuan, kemampuan untuk agar sama, agar match dengan keinginan masyarakat tadi di sini. Walaupun kontennya sama, masih tetap yang 9 nilai anti korupsi tadi di sini. Oke, baik. Pak Wawan, indeks pembangunan manusia di suatu daerah ini kan erat kaitannya dengan tata kelola pemerintah yang bersih dan juga kalau kita lihat juga ada namanya indeks persepsi ya, indeks persepsi korupsi ya, IPK. Pak? Ya. IPK. Ya. Baik. Bagaimana sebenarnya kiat-kiat yang dilakukan sehingga misalnya suatu daerah ini kan ada kategori yang masuk dalam kategori 3 terbawah, indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Ini bisa kita pacu juga perekonomiannya dari anti korupsi ini, pendidikan anti korupsi ini. Ya, tadi saya bilang terkait IPK dulu ya, indeks persepsi korupsi. Ini yang memerlukan transparansi internasional. Jadi memotret setiap tahun bagaimana kondisi sebuah negara kan di sini. Dari angka 0 sampai 100. Angkanya kalau mendekati 0 berarti kerawanan korupsinya tinggi di negara tersebut. Kalau mendekati 100 berarti kerawanannya rendah. Artinya sulit untuk melakukan korupsi atau bahkan nggak pernah ada korupsi sama sekali di negara-negara yang nilainya mendekati ini. Nah, negara kita tahun yang lalu nilainya 34. Persepsi masyarakat, ini yang perlu diluruskan juga bahwa IPK ini seolah-olah menilai kinerja KPK. Nah ini nih yang perlu dipahami. Bukan. Itu tuh menilai kondisi sebuah negara. Itu kan sini ya. Di dalamnya ada KPK, ya, gitu kan ya. Ada aparat penegak hukum, ya. Tapi jangan lupa, negara ini bukan hanya KPK, ada kementerian, ada lembaga yang berkaitan dengan perizinan, misalkan gitu ya, impor ekspor, misalnya gitu ya, sini ya, ini bagaimana investasi, misalnya gitu kan ya, cara investasi, apakah masih ada korupsi enggak? Impor ekspor meningkat, misalkan, oke, tapi masih ada korupsi enggak, misalnya gitu di sini. Jadi potret ini adalah sesungguhnya potret sebuah negara, itu bukan potret KPK. Walaupun namanya indeks persepsi korupsi, namanya indeks korupsi ini sehingga sebagian masyarakat melihat bahwa kalau IPK-nya naik, oh KPK lagi kerja nih. Gitu kan. Begitu IPK-nya turun, KPK tidur melulu, gitu kan ya ini ya. Padahal kurang apa gitu kan ya, aparat penegak hukum melakukan misalkan penangkapan misalkan kayak gitu dan upaya-upaya yang lain di sini. Jadi ini masyarakat perlu paham juga bahwa IPK ini adalah potret sebuah negara, bukan sebuah institusi gitu di sini ini. Nah, bagaimana kaitannya anti korupsi dengan peningkatan misalnya IPM tadi ya, indeks pembangunan manusia. Kalau misalkan termasuk kemiskinan juga gitu kan ya, kemiskinan apa namanya itu rasio Gini dan lain-lain gitu sih. Kalau di sebuah daerah misalkan tadi itu tata kelolanya baik, tidak ada korupsi gitu kan ya sini ya ini. Teman-teman di situ masyarakat termasuk aparat pemerintahannya juga berintegritas. Saya yakin bahwa tujuan anggaran APBD itu nyampe ke masyarakat, program berjalan dengan baik gitu kan sini ya, IPM pasti meningkat. Rasio Gini pasti menipis gitu kan, bahkan mendekati 0 kan gitu kan. Artinya faktor kemiskinan udah nggak ada lagi gitu kan, karena uang yang ada itu optimal dimanfaatkan untuk program maupun ke masyarakat. Tapi kalau masih ada korupsi, gitu kan sini ya. Nah makanya tadi yang harusnya jadi program ini nggak jadi, yang harusnya nyampe ke masyarakat nyampe sih, cuma berapa persennya kan gitu sini. Sehingga tujuan dari program, tujuan dari APBD diadakan itu ya nggak nyampe gitu sini. Nah artinya harapannya tentunya dengan cara kita membuat sistem yang bagus, tata kelolanya menjadi bagus, pelayanan juga bagus karena orangnya juga aparaturnya juga berintegritas gitu kan ya. Masyarakatnya juga berintegritas. Karena namanya suap menyuap itu kan dua belah pihak gitu kan ya ini. Aparatur pemerintah kalau masyarakatnya nggak nyuap juga
atau dia minta masyarakatnya nggak mau juga nggak akan terjadi. Dua belah pihak di situ. Jadi masyarakatnya, aparaturnya juga sama, orang-orang yang berintegritas, tata kelolanya juga baik. Saya yakin kok bahkan pemerintah itu akan maju dengan sini. Dengan IPM-nya tadi meningkat, rasio gininya menurun, bahkan mendekati 0 misalnya gitu kan sini. Saya yakin itu seperti itu. Oke, baik. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan ini. Dana desa ya, kita tahu bahwa pemerintah pusat ini sangat fokus untuk menyalurkan dana desa ke setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk mendorong pembangunan dari desa. Nah, sedangkan tadi Pak Wawan mengatakan bahwa KPK ini juga tidak serta-merta menindak segala tindakan korupsi. Tentunya harus aparat penegak hukum dan juga penyelenggara negara. Namun kita tahu bahwa dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat ini sangat besar ya Pak. Dan juga masih banyak kita temui kasus-kasus korupsi dana desa. Seperti apa? Kira-kira apakah KPK akan masuk juga ke ranah itu? Karena tentunya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ini dananya sangat besar dan diharapkan bisa mendukung pembangunan suatu daerah dari skala yang paling kecil. Sejak undang-undang desa itu digulirkan 2014 gitu kan ya, ini 2014 KPK udah masuk tuh mengoreksi regulasinya seperti apa. Kebetulan waktu itu saya direktur Litbang gitu kan ya, melakukan kajian. Kita memberikan masukan-masukan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, beberapa regulasi yang sifatnya itu menjadi celah orang bisa melakukan korupsi. Ini memang KPK tidak memungkinkan untuk menindak gitu kan Siti ya. Walaupun ada kasus ya sebuah desa ditindak juga. Karena apa? Karena bukan hanya kepala desanya di situ, tapi ada kaitannya dengan penyelenggara negara, dengan bupatinya, dengan kejaksaannya, aparat penegak hukumnya gitu kan ya. Jadi bukan karena kepala desanya, tapi ada penyelenggara negara atau aparat penegak hukumnya, KPK masuk di situ. Tapi kalau nggak ada penyelenggaraan aparat penegak hukum ya bukan urusan KPK. Tapi bukan berarti karena tidak bisa menindak lalu KPK ya udah biarin aja, nggak juga kan di sini. Sejak 2021 yang lalu kami di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu punya kontribusi dalam rangka begini, bagaimana menciptakan sebuah desa yang anti korupsi. Salah satunya di ND ini ya, di ND NTT ini ya, ada sebuah desa yang dijadikan percontohan oleh kami menjadi desa anti korupsi. Apa yang disebut dengan desa anti korupsi? Bukan kepala desanya yang anti korupsi, bukan, gitu kan ya. Tapi bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, gitu kan ini, supaya membentuk desa tadi menjadi desa anti korupsi yang transparan, gitu kan ya, akuntabel. Jadi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk kearifan lokalnya di situ bersama-sama, gitu di sini, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan termasuk pengawasan dan evaluasinya barengan gitu di situ ya. Nah, salah satunya selain tata kelolanya yang baik dan lain-lain, mendorong kearifan lokal digunakan di dalam pengambilan keputusan dan lain-lain gitu di sini, termasuk mendorong partisipasi masyarakat untuk bagaimana membangun desa tersebut. Nah, salah satunya di sini kita sampai saat ini sudah ada 33 desa percontohan di Indonesia ini, ya, dan sebagian provinsi sudah melakukan replikasi. Sekian ratus sudah melakukan replikasi terhadap desa-desa percontohan yang ada. Nah, ini adalah kontribusi dari KPK bahwa memang KPK tidak mungkin melakukan tadi ya, melakukan penindakan, tetapi dari sisi pencegahan dan sisi pendidikan kita berkontribusi bagaimana supaya dana desa tadi ya, yang kalau kita hitung kalau tidak salah ini ya sudah hampir 500 triliun lah gitu kan ya, dari sejak bergulir uang tidak sedikit itu kan di situ ya ini. Apalagi kita tahu zaman awal-awal dana desa itu bergulir, mereka bingung malahan dapat uang besar buat apa ya gitu. Belum lagi instruksinya nggak ya yang bias gitu kan ya ini ya. Membangun dari pinggiran. Ya, mohon maaf ya Pak ya, teman-teman di desa ya udah kita bangun dari pinggiran, bikinlah pagar gitu kan ya nih, bikin gapura, bukan itu maksudnya kan sebetulnya kan, ya tapi itulah yang terjadi. Oleh itu kita memberikan beberapa rekomendasi, bahkan sejak 2021 yang lalu kita mencoba membentuk satu desa anti korupsi tahun 2022 dan sekarang 2023 sudah 33 provinsi yang punya
desa percontohan anti korupsi. Itu dalam rangka tadi supaya dana-dana yang bergulir tadi, dana-dana yang dikucurkan oleh APBN itu betul-betul optimal bahkan maksimal digunakan untuk membangun desa. Oke. Dan jauh dari korupsi gitu sini. Oke, baik. Pak Wawan dan Pak Noldi, di Nusa Tenggara Timur ini saat ini banyak sekali dilirik oleh pemerintah pusat ya. Banyak proyek-proyek strategis nasional yang ada di Nusa Tenggara Timur. Poin penting dalam mengawal pengawasan proyek strategis nasional dan juga program-program pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini apa, Pak? Satu tadi akuntabel, ya, artinya para pelaksananya itu harus melihat aturan-aturan yang ada. Jangan neko-neko lah gitu kan ya ini ya. Apalagi ini untuk masyarakat yang akuntabel supaya bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Aturannya ada. Yang kedua transparan. Jangan ada yang disembunyikan. Bukan berarti transparan itu kan terbuka langsung, enggak. Ada beberapa orang yang bisa mengetahui, yang lain enggak, tapi transparan. Artinya dengan kondisi tertentu orang siapapun bisa masuk ke situ di sini. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat gitu di sini. Masyarakat jangan jadi penonton gitu di sini. Tapi dia harus menjadi subjek bersama-sama dengan aparat di pemerintahan gitu di sini. Bersama-sama bangun tadi gitu. Para aparatnya itu tadi transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat juga kita dorong gitu di sini. Sehingga kalau tiga hal itu bisa diwujudkan gitu. Saya kira apalagi PSN gitu kan. Ini kan dalam rangka memajukan daerah ya di sini. Kalau uangnya jelas, kalau 10 miliar benar-benar 10 miliar, jadinya barangnya kayak apa ya pantas lah 10 miliar kayak gini gitu kan sini. Teman-teman para penyelenggaranya, pelaksananya juga ya dapat honorarium ya sesuai dengan itu, nggak usah nyari-nyari yang lain. Masyarakat juga sama, masyarakat akan merasakan hal yang terbaik gitu kan ya. Seperti apa? Oh, sesuai dengan ini nih. Makanya tadi masyarakat harusnya juga terlibat dari awal gitu ya. Jangan jadi penonton masyarakat, tapi terlibat langsung dalam pembangunan tersebut, termasuk pengawasannya tadi. Oke. Baik, kalau dari Pak Noldi, dari pandangan dari BPSDM sendiri seperti apa? Jadi berbicara tentang bagaimana mengawal proyek-proyek strategis itu, maka tentu pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya. Kita dari tahun 2016 sudah bersama-sama dengan KPK melaksanakan program pencegahan korupsi. MCP, Monitoring Center of Prevention. Nah, di situ pelaksanaan program pencegahan korupsi ini dilakukan intervensi pada 8 area. Ya, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, sumber daya manusia, pendapatan dan sebagainya. Sampai pada dana desa yang disampaikan dari 8 area. Nah, dari tahun ke tahun dengan dilaksanakannya program pencegahan korupsi oleh pemerintah Provinsi NTT dengan dibantu oleh Korsubga KPK ini, tata kelola pada 8 area ini semakin baik. Dan tentunya program-program strategis ini sudah mampu terkawal dari awal secara baik. Karena apa? Dari perencanaan sudah dilakukan intervensi untuk bagaimana mengawal perencanaan program strategis ini sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan dari awal itu sudah dapat dideteksi. Inilah gunanya dilakukan pencegahan korupsi. Ya. Sehingga kami juga berterima kasih dengan adanya kerjasama dengan KPK, penindakan dilakukan kerjasama dalam pencegahan korupsi dan saat ini kita akan mulai membangun pendidikan masyarakat melalui penyuluhan ini. Tentu kami yakin bahwa akan menghasilkan suatu NTT yang akan lebih baik ke depan. Oke, baik. Pak Noldi dan juga Pak Wawan, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Siap. Ya. Saya ingin meminta satu ajakan dan juga imbauan untuk masyarakat sehingga semakin sadar akan pentingnya pendidikan anti korupsi. Silakan Pak Wawan. Ya, masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita ciptakan masyarakat dengan berperilaku anti korupsi. Bahkan ke depan kita dorong anti korupsi menjadi sebuah budaya. Mulailah dari diri sendiri. Kalau sudah bisa mengimplementasikan dengan 9 nilai anti korupsi tadi, Jumat Bersepeda Kakak itu, coba sebarluaskan kepada lingkungan terkecil, keluarga, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan
sosial. Harapannya ke depan kalau ini bisa kita galakkan, budaya anti korupsi bisa diimplementasikan, NTT ini akan lebih maju dan jauh dari korupsi. Oke, baik. Silahkan Pak Noldi. Terima kasih. Saya akan memberikan satu catatan bagi seluruh ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu para ASN yang kami banggakan, pada saat kita memilih menjadi seorang aparatur sipil negara, maka konsekuensi adalah kita harus belajar untuk hidup sederhana. Pada saat kita tidak mampu untuk belajar hidup sederhana, itulah awal seorang PNS jatuh ke dalam dosa. Mari belajar hidup sederhana, cukupkan apa yang kita dapatkan, bawa sesuatu yang halal ke rumah, maka tentu ini akan sama dengan ibadah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Noldi sudah membagikan banyak hal sekali yang sangat penting untuk diketahui publik berkaitan dengan pendidikan anti korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap KPK ini tidak bekerja sendiri untuk mulai menanamkan perilaku anti korupsi. Jadi di sini juga pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun sinergitas juga dengan KPK untuk bagaimana mulai mendorong pendidikan anti korupsi yang semakin meningkat di Nusa Tenggara Timur, tentunya juga untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan Ketong Bo Omong selama satu jam ini. Saya Esther Siubelan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Ketong Bo Omong berikutnya.